Oke, kita lanjut ke materi berikutnya yaitu analisis volumetri gitu ya. Nah, analisis volumetri itu apa sih? Analisis volumetri itu adalah pemeriksaan zat di mana jumlah bahan yang akan diselidiki ya direaksikan dengan suatu larutan baku atau larutan standar yang kadarnya telah diketahui. Dan reaksi ini berlangsung secara kuantitatif, artinya kita punya zat X misalkan ya, kita selidiki dengan apa? Bikin zat X ini bereaksi dengan si larutan baku atau standar, sehingga kita bisa apa? Kita bisa tahu kadarnya. Makanya dia prinsipnya adalah kuantitatif. Nah, larutan baku itu diteteskan dari buret kepada larutan yang akan diselidiki. Ya, yang kita sebut sebagai apa? Sebagai titrat. Jadi larutan baku yang kita taruh di buret itu kita sebut titran. Sedangkan sampel atau zat yang mau kita selidiki itu kita sebut titrat dan letaknya dia ada di dalam Erlenmeyer. Nah, prosesnya yang kita sebut dengan titrasi atau menitrasi. Ya, seperti itu ya. Yuk kita ilustrasikan dengan gambar. Jadi ini adalah gambar rangkaian alitrasi, ada buret, kemudian ada Erlenmeyer atau conical glass gitu ya. Nah, yang kita isikan di dalam buret ini adalah larutan bakunya atau yang diketahui konsentrasinya ya. Ini kita sebut sebagai titrat. Ya. Sedangkan zat yang mau kita analisa dan mau kita uji itu kita sebut apa? Ya, dan letaknya ada di dalam Erlenmeyer kita sebut sebagai titrat. Prosesnya kita sebut dengan titrasi atau menitrasi. Nah, cara baca buret itu adalah yang kita lihat jika dia adalah larutan tidak berwarna, yang kita lihat adalah meniskus cekungnya atau bagian pantat airnya. Ya, jadi kalau teman-teman lihat di sini kalau pantat airnya posisinya lurus matanya gitu ya. Maka apa? Ini adalah cara membaca yang benar. Oke. Kemudian ya, saat yang menyatakan reaksi telah selesai di mana? Ya. Reaksi antara tadi siapa titran dan buret sudah titran dan titrat sudah selesai, maka kita sebut sebagai titik ekivalen. Nah, selesainya titrasi itu harus dapat diamati dengan suatu perubahan yang dapat dilihat dengan jelas. Nah, dapat dilihat itu ditandai dengan apa? Adanya perubahan warna atau terbentuknya endapan atau proses pengeruhan di sini ya. Nah, perubahan ini didapat karena larutan baku gitu ya, nya sendiri atau dengan tambahan indikator. Jadi kalau kita mau lihat ada perubahannya, itu bisa ditambah indikator atau mungkin dari larutan baku sendiri ya. Contohnya pada permanganometri contohnya. Tapi kalau misalkan kayak alkali asidi kita butuh indikator untuk melihat adanya perubahan yang terjadi. Nanti kita bahas lebih lanjut. Oke. Kemudian, nah saat terjadinya perubahan yang bisa kita lihat dengan panca indera kita atau dengan mata kita, maka itu kita sebut dengan titik akhir titrasi. Jadi kalau titik ekivalen itu adalah pendekatan secara teoritik di mana miligrek sampel itu sama dengan miligrek titran atau miligrek larutan bakunya, ya. Sedangkan kalau kita harus berhenti titrasi karena kita melihat adanya perubahan warna atau terbentuknya endapan, maka itu disebut dengan titik akhir titrasi. Jelas ya bedanya ya. Kalau ekivalen itu tinjauan teoritis, kalau titik akhir titrasi itu tinjauan praktis. Nah, titrasi ideal itu bagaimana? Kalau titik akhir ekivalennya sama dengan titik akhir titrasinya. Ya, tapi kalau misalkan ada ya walaupun kecil, maka kita sebut apa? Beda itu sebagai kesalahan titrasi atau error. Nah, kesimpulannya apa gitu ya? Titik ekivalen itu adalah saat tercapainya ekivalensi ya antara titran dan titrat ya, dan dia bersifat teoritis. Titik akhir atau endpoint itu adalah saat di akhirnya titrasi yang ditunjuki oleh indikator atau pendekatan secara praktis. Nah, indikator apa sih? Indikator adalah suatu zat ya yang dapat menunjukkan perubahan warna di area sekitar titik
ekivalen, bisa sebelum atau sesudah. Nah, ya, jadi untuk memperjelasnya gitu ya. Kemudian tujuan untuk memilih indikator ya adalah agar apa? Titik ekivalennya itu semakin dekat dengan titik akhir titrasinya atau endpoint-nya. Nah, untuk dapat dilakukan analisis volumetri, reaksinya harus memenuhi syarat. Jadi gini loh, kita bisa pakai volumetri kalau memenuhi syarat-syarat berikut. Yang pertama adalah reaksinya harus berlangsung serentak dan sangat cepat. Kemudian reaksinya harus sederhana serta dapat dinyatakan dengan persamaan reaksi. Harus ada perubahan yang terlihat pada saat ekivalen tercapai. Ya. Kemudian yang keempat, jika 3 syarat ini ya tidak cepat, kemudian tidak sederhana, tidak ada perubahan pada saat ekivalen tercapai gitu ya, maka harus ditambah dengan indikator ya. Nah, penggolongan analisis volumetri atau kita kenal juga sebagai titrimetri itu dapat dibagi menjadi beberapa hal. Yang pertama adalah berdasarkan reaksi yang terjadi. Ya, kalau reaksinya itu melibatkan reaksi asam basa, ya, maka apa? Kita akan mengenal nanti ada asidimetri dan ada alkalimetri. Jadi prinsipnya adalah ya, ada reaksi volumetri yang didasarkan pada perpindahan proton antara senyawa yang memiliki sifat-sifat asam dan basa. Contohnya, ya, senyawa asam bisa dititrasi dengan basa kuat, NaOH, KOH, ya, atau senyawa basa bisa dititrasi dengan larutan asam seperti HCl, H2SO4 dan lain-lain. Ya, contohnya ini adalah apa? Asidimetri alkali atau TBA, titrasi bebas air. Oke, kemudian gitu ya. Kita juga tinjau dari reaksi pembentukan kompleks. Tadi kalau reaksi asam basa, yang kedua adalah pembentukan kompleks. Dasarnya adalah apa? Dasar yang digunakan gitu ya adalah terjadinya reaksi antara zat pengkompleks organik dengan ion logam dan menghasilkan senyawa kompleks yang mata. Ya, biasanya juga ditandai dengan perubahan warna. Contohnya ini adalah titrasi apa? Titrasi kompleksometri. Ada juga reaksinya antara titran dan titratnya itu membentuk endapan atau kita sebut dengan reaksi pengendapan atau presipitasi. Ya, itu didasarkan pada terjadinya endapan yang sukar larut. Contohnya adalah argentometri. Ya, endpoint-nya yang kita lihat adalah pembentukan endapan. Lalu kemudian ada juga berdasarkan reaksi reduksi oksidasi atau redoks. Ya, ini didasarkan adanya perpindahan elektron. Ya, antara zat pengoksidasi dengan zat pereduksi. Contoh titrasinya apa sih? Ada permanganometri, serimetri, iodometri, bromatometri, dan iodatometri. Oke, reaksi selanjutnya adalah reaksi diasitasi. Ya, jadi reaksi antara asam amino primer dengan asam nitrit dalam suasana asam membentuk garam diazonium. Contoh titrasinya atau jenis titrimetrinya adalah kita kenal contohnya adalah nitrimetri. Ya, jadi tadi ada 5 ya. Yang pertama adalah apa tadi? Yang pertama adalah reaksi asam basa, kemudian reaksi kompleks, ada pengendapan, redoks ya, dan terakhir adalah diazotasi. Itu adalah penggolongan volumetri, titrasi volumetri atau titrimetri berdasarkan jenis reaksinya. Nah, selanjutnya kita akan bahas berdasarkan cara titrasinya. Ada cara titrasi langsung, ada yang tak langsung. Kita lihat. Titrasi langsung itu dilakukan dengan menambahkan larutan baku langsung ke dalam titran. Cara ini dipakai bila tersedia larutan baku, pelarut, dan cara penentuan titik akhir yang sesuai dengan laju reaksi yang cukup tinggi. Jadi kalau misalkan si sampel langsung bereaksi dengan titrannya, maka kita sebut dengan titrasi langsung. Tapi seandainya si sampel tidak dapat langsung bereaksi dengan titrannya, maka apa? Kita dapat melakukannya ya dengan metode titrasi kembali atau titrasi tak langsung. Caranya bagaimana? Jadi menambahkan larutan baku pertama dalam jumlah berlebih ke dalam larutan yang ingin ditentukan, atau si sampel ditambahkan dulu suatu larutan mak comblang. Jadi zatnya atau sampel yang mau kita analisis biarkan bereaksi dulu dengan larutan pertama. Lalu dia habis. Ya. Siapa yang habis? Sampelnya yang habis gitu ya.
Kemudian apa? Kelebihan dari larutan yang kita tambahkan tadi atau larutan pertama tadi yang akan bereaksi dengan si larutan baku. Ya, makanya dia disebut dengan titrasi kembali atau titrasi tak langsung. Mohon maaf, gambar alat ya. Untuk titrasi kembali itu dilakukan dengan menambahkan larutan baku 1 dalam jumlah berlebih ke dalam larutan yang ditentukan. Kemudian kelebihan larutan 1 yang tidak bereaksi dengan zat itu dititrasi dengan larutan baku. Jadi dia langsung dengan larutan bakunya. Agak-agak mirip dengan titrasi tidak langsung ya, tapi sama prinsipnya, yaitu dengan cara apa tadi, ditambahkan suatu zat, kemudian sampelnya yang habis bereaksi, baru nanti zat ketiga ini yang bereaksi dengan larutan baku. Prinsipnya sama. Ya. Kemudian ya, untuk menyatakan kadar larutan kita ada mengenal beberapa istilah. Yang pertama adalah molaritas. Molaritas itu apa sih? Gampangannya mol per volume. Ya, mol sendiri apa sih? Gram per bobot molekul bobot molekul, sehingga molaritas adalah gram per bobot molekul dikalikan volume. Ini teman-teman harus tahu. Catatan apa? Kalau teman-teman mau ini dalam molaritas, maka gitu ya, kalau zatnya dalam gram maka volumenya dalam liter. Tapi kalau zatnya dalam miligram, maka volumenya dalam mililiter. Baru teman-teman dapat istilah molaritas. Nah, kemudian kita mengenal juga ada istilah normalitas. Ini yang paling banyak dipakai di farmakope ya. Untuk normalitas itu adalah apa? Jumlah ekivalen zat terlarut dalam setiap liternya. Berarti ada nilai ekivalen di sini. Apa itu ekivalen gitu ya? Ekivalen itu adalah normalitas dikalikan dengan volumenya. Ya, ekivalen sendiri adalah apa? Gram per bobot per berat ekivalen. Sehingga normalitas adalah apa? Normalitas ini dimasukkan gitu ya, akan diperoleh apa? N sama dengan gram per bobot ekivalen dikalikan dengan volume. Ya. Ya, ini yang kita sebut dengan normalitas ya. Oke. Kemudian jika bobot ekivalen itu adalah sama dengan bobot molekul per N kecil gitu ya, atau valensinya di sini gitu ya. Sehingga apa? Dapat kita juga rumuskan bahwa gitu ya, N sama dengan gitu ya, gram per BM. BE-nya kan udah kita ganti nih. Kita balik nih ya. Tadi kan di sini nih. Ya kan? Gram itu adalah BE per volume ya. Sementara BE sendiri adalah ya bobot molekul dibagi dengan valensi, sehingga kita ganti ini balik naik ke atas toh, jadi kebalikannya, sehingga N sendiri akan sama dengan apa? Gram dikalikan dengan valensi dibagi BM dikalikan dengan volume ya. Padahal kita sama-sama tahu ya, gram dibagi dengan bobot molekul dibagi dengan volume itu hasilnya adalah molaritas, sehingga N itu sama dengan M kalikan N, atau normalitas itu adalah apa? Molaritas dikalikan dengan valensinya. Nah, kalau valensinya 1, maka nilai N akan sama dengan M. Nah, apa sih valensi? Bagaimana cara menentukannya? Prinsipnya gini. Ya, valensi itu bisa ditinjau dari yang pertama adalah lepas dan ditangkapnya suatu proton, atau bisa juga ditinjau berdasarkan lepas atau ditangkapnya suatu elektron. Yuk kita lihat di sini. Kalau dia tinjauannya adalah reaksi asam basa, maka yang kita lihat adalah gitu ya, valensinya adalah dilihat seberapa banyak mol H+ atau H- yang dihasilkan tiap mol asam atau basanya. Contoh, HCl terurai menjadi H+ dan Cl-. Ya. Artinya apa sih maknanya gitu ya? Valensi H Cl itu adalah 1. Artinya apa? Ya. Karena gitu ya, valensi HCl kenapa 1? Karena lihat di sini dihasilkan hanya sejumlah berapa? Sejumlah 1. Ya, sehingga apa? Valensi HCl berapa ya? Valensi HCl adalah 1. Berarti otomatis apa? Normalitasnya itu akan sama dengan molaritasnya. Bisa dipahami ya? Oke, next kita lihat. Agak ngebut karena waktunya mepet ya. Kemudian kita lihat di sini. Bagaimana untuk H2SO4? H2CO3, H2C2O4 ya. Kok bisa valensinya sama dengan 2? Nah, kita lihat di sini. Ya.
Kalau kita perhatikan 1 mol asam-asam tersebut ekuivalen dengan 2 mol H plusnya. Ya, kenapa? Yowis tulisin saja di sini. Kalau di sini Bu Amal tulis ada H2SO4 ya. Kalau dia terurai berarti dia jadi apa? H plus dan SO4 2 minus. Di sini hanya ada 2, maka ini kalikan 2. Lihat, dihasilkan 2 proton, makanya dia valensinya 2. Begitu pula pada karbonat dan oksalat. Bisa dipahami ya? Nah, oke. Nah, bagaimana dengan H3PO4 gitu ya, kemudian H3PO3 gitu ya. Nah, dia bisa punya valensi sampai dengan 3. Ya, tergantung nanti perolahan gimana. Yang jelas kalau H3PO4 gitu ya, terurai menjadi apa? 3H plus PO4 minus. Ya, sehingga nanti pasti apa? Untuk mencari normalitasnya berarti akan sama dengan apa? Valensi kalikan molaritasnya atau 3 kalikan molaritasnya. Bisa dipahami ya? Nah, untuk basa seperti NaOH, KOH valensinya 1 karena ketika NaOH diurai menjadi Na plus dan OH minus hanya akan dihasilkan OH-nya 1. Berbeda dengan CaCO. CaOH 2 kali, lihat di sini OH-nya ada 2, maka nanti dia valensinya ada 2. Ya, FeOH 3 kali, maka valensinya berapa? Valensinya 3. Ya, seperti itu ya. Oke, semudah itu untuk menentukan valensi. Kita lanjut. Nah, kalau untuk reaksi redoks tadi Bu Amel bilang yang kita lihat adalah apa? Elektronnya ya. Jadi kalau tadi adalah lepas tangkapnya si H plus atau OH minus, maka valensi untuk reaksi redoks adalah ya, valensi yang ditimbulkan oleh banyaknya elektron yang dilepas atau yang ditangkap. Contoh ya, ada iodin, ketambahan 2 elektron membentuk iodida. Maka ditanya berapa valensinya? Valensinya 2. Tahu kenapa 2? Ya, karena elektron yang terlibat dalam reaksi ini adalah 2 elektron. Maka tadi apa? Valensi setara dengan elektronnya. Ya, sehingga valensinya adalah 2. Artinya apa? 1 mol I2 ekuivalen dengan 2 elektron. Ya. Oke, MnO4 minus ditambah dengan elektron menjadi MnO4 2 minus. Lihat di sini. Elektronnya ada 1 yang terlibat dalam reaksi ini. Otomatis? Iya, otomatis valensinya sama dengan 1 sehingga Be-nya sama dengan Bm-nya. Tapi berbeda ya dengan MnO4 yang ini. Tambah 4 dia 3 elektron menjadi MnO2. Di sini elektron terlibat berapa? 3. Maka valensinya adalah 3. Dengan kata lain, Be-nya adalah apa? Sepertiga dari bobot molekulnya. Terakhir yuk, kita lihat lagi. Di sini 4. Ya, maka valensinya 4. Ya, lalu yang di sini quick valensi elektronnya ada 5, maka valensinya pun 5. Seperti itu ya. Next, kita lanjut. Kita dalam titrasi akan mengenal ada istilah larutan baku standar atau larutan standar atau standard solution. Ya, apa sih itu merupakan larutan yang mengandung reagensia ya dalam bobot yang diketahui. Jadi dia sudah diketahui nih konsentrasinya atau larutan yang kadarnya sudah pasti. Itulah larutan baku atau standar. Kayak udah pasti. Ya. Nah, konsentrasi larutan baku dapat dinyatakan dengan normalitas, molaritas, atau bobot per volume. Ya. Larutan baku atau standar dapat dibuat dengan melarutkan suatu senyawa baku tertentu gitu ya, ditimbang secara seksama lalu ditambah dengan volume larutan yang diukur secara akurat. Atau juga dapat melalui metode pengenceran ya. Nah, ada macam-macam larutan baku. Yang pertama adalah baku primer, ya. Dia cirinya adalah kemurnian yang sangat tinggi dan relatif stabil, langsung dapat digunakan, tidak perlu dibakukan. Asal dalam penimbangan dilakukan dengan seksama dan volumenya juga seksama. Contohnya adalah KBRO3 zatnya. Kemudian kita juga mengenal ada baku sekunder,
ya, harus dibakukan dengan baku primer. Contohnya NaOH, HCl dan lain-lain. Kenapa dia perlu dibakukan? Karena dia relatif tidak stabil ya dan kemurniannya rendah. Nah, suatu proses di mana larutan baku sekunder dibakukan dengan larutan baku primer itu disebut dengan standarisasi atau proses pembakuan. Bisa dipahami ya? Jadi apa itu standarisasi atau pembakuan? Adalah proses di mana larutan baku sekunder dibakukan dengan larutan baku primer. Nah, senyawa yang dapat digunakan sebagai larutan baku primer itu harus punya syarat seperti ini. Yang pertama, mudah didapat, mudah dimurnikan, mudah dikeringkan, dan mudah disimpan dalam keadaan murni. Ia harus mempunyai kemurnian yang sangat tinggi atau dapat dimurnikan dengan penghaburan kembali. Tidak berubah selama penimbangan, ya. Zatnya tidak hidroskopis, ya. Tidak berubah selama penimbangan. Kalau zatnya dia tidak hidroskopis, ya maka dia bisa digunakan sebagai larutan baku primer, benar ya. Kemudian yang keempat, dia tidak teroksidasi oleh oksigen. Jadi stabil, ini loh yang dimaksud dengan stabil ya. Tidak teroksidasi oleh oksigen dari udara luar dan tidak berubah oleh CO2 dari udara luar. Nah, dan susunan kimianya tepat sesuai jumlahnya. Tidak menyerap air ya. Itu karena itu. Jadi karena kalau dia menyerap air otomatis di dalam molekul itu, molekul senyawa tadi kan jadi ada bobot dari si air gitu ya. Dengan kata lain, harus benar-benar murni. Kemudian ekivalennya tinggi sehingga kesalahannya menjadi kecil. Serta dia harus mudah larut. Lalu kemudian reaksi zat yang ditetapkan harus stoikiometri, cepat dan terukur. Jadi 8 syarat ini harus dipenuhi untuk dikatakan sebagai baku primer. Sederhananya dia apa? Murni, ya. Kemudian stabil. Oke, demikian penjelasan dari Bu Amel untuk analisis volumetri. Selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab di grup WhatsApp. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.